Hai, gue Fadi Iskandar, and now you are watching Fadi Potretin. Oke, untuk di Fadi Potretin kali ini kebetulan bintang tamu gue adalah seorang model di jebolan Indonesia Next Top Model, yaitu Tiffany Jolie. Hai, aku Jolie dari Indonesia Next Top Model. Tapi hari ini memang tidak terlihat seperti model ya. Hari ini terlihat seperti agak-agak sumber waras. Gak apa-apa ya, soalnya ini lagi bikin tema Halloween, makanya agak menyeramkan. Hari ini aku sama Kak Fadi tuh bikin beberapa macam foto, dari mulai yang sangat cantik sampai sangat luar biasa cantik seperti ini, kayak gitu. Jadi gue ketemu sama Jolie waktu itu pertama kali gue ngeliat dia lagi latihan, lagi ujian di Prosa. Itu tempat kayak latihan untuk acting. Gue ngeliat acting dia kok bagus banget, ini siapa ya anaknya. Terus sampai akhirnya gue tahu ternyata dia INTM. Nah, pas ketemu lagi, itu pas lagi di ulang tahunnya Erika. Ya gue ngobrol-ngobrol banyak sama dia, sampai akhirnya gue tanya, kapan yuk collab sama gue? Terus dia mau gitu kan. Ya udah, oke, berapa nomor lu? Gue catat nomornya, terus kita berkabar gitu kan. Sampai akhirnya dia nanya, Kak, kapan kita collab? Oh ya, waktu itu gue sempat agak skip ya, karena waktu itu jadwalnya agak ribet. Sampai akhirnya ya udah kita bikin grup, ya udah kita ngobrolin masalah konsep photoshoot untuk hari ini. Nah, sebenarnya konsep photoshoot yang pertama yang Jolie pengen itu bukan konsep ini yang akan gue foto hari ini. Jadi lebih ke foto yang berbau tentang alam. Karena waktunya nggak bisa dan mepet banget waktu gue, sampai akhirnya gue bilang bahwa Joel, gue akan make it happen foto ini, tapi nggak sekarang. Kita coba cari konsep lain. Terus tiba-tiba Jolie ngomong gini, Kak, lu kan image-nya horor banget dan pas banget nih kalau misalnya kita jadi Oktober, berarti akan ada hubungan sama Halloween. Oh iya bener. Ya udah. Konsepnya apa? Terus Jolie ngirim, lucu juga nih Kak, kita foto beauty queen Halloween. Ya udah, oke, kita coba gitu. Nah, tapi sebenarnya kebetulan kan gue syutingnya ada 2 program gitu kan, yang mana Outframe akan tayang minggu depan. Habis episode Fadi Potretin hari ini, itu akan tayang minggu depan. Sebenarnya konsepnya lebih simple sih. Jadi di dalam grup gue sama tim Fadi Potret sama Jolie sempat ngobrol, dari Jolie pengennya beauty queen Halloween, dari gue fotonya yang simple aja sebenarnya, tapi lebih ke karakter Jolie aja sih. Gue pengen ngeliatin karakter dia gitu, karena kan biasanya foto-foto Outframe kan foto simple sebenarnya. Ya udah, oke gitu. Sampai akhirnya Jolie datang, tada, gue udah siapin bajunya untuk beauty queen. Tiba-tiba dia bawa beberapa opsi, bawa backup, dan gue appreciate banget sih. Kayak dia benar-benar into banget sama pekerjaan dia sebagai model gitu, bahwa event ini collab tapi dia tetap passion banget. Enggak yang yaudah deh gue foto, ya udah kan gue udah disiapin ya gue tinggal datang aja, nggak kayak gitu. Dia bawa hampir 4 baju tambahan. Gue nyampe, wah ada 4 baju lagi tambahan. Kayak, ya Kak, untuk opsi aja. Ya udah. Jadi sebenarnya photoshoot itu cuman ada 2 look. Satu untuk Outframe minggu depan, satu lagi yaitu untuk episode Fadi Potretin. Tapi karena berhubung ada beberapa opsi yang dia bawa
Ih, lucu juga. Akhirnya photoshootnya menjadi 4 look. Oke, kalau persiapannya sebenarnya nggak banyak ya, karena nggak ada yang terlalu sulit untuk dipersiapin dan nggak terlalu ribet. Mungkin lebih ke make up ya. Kebetulan yang make up adik gue langsung, si Dinda. Silvara. Siapa nama adik gue? Silvara, benar. Bener kan, Silvara make up kan? Nanti dia ngomong kok sendiri. Nggak, bentar nama Silvara nih. Nama make upnya Silvara make up. Dipanggilnya Dinda. Itu gue lupa. Adik gue Dinda. Ya Dinda lah ya. Itu kebetulan gue minta tolong adik gue. Kayak, Din, bisa tolongin abang nggak? Kayak abang ada ini nih photoshoot gini. Pas banget dia lagi nggak sibuk, dia kan sibuk banget ya, makeup artist di Bogor. Kayak yaudah deh boleh bang, pas banget nih lagi nggak sibuk, ya udah bisa untuk bantuin abangnya photoshoot hari ini gitu. Hai, aku Silvara. Aku yang hari ini bertugas untuk make upin Kak Jolly di acara projectnya Beauty Queen Halloween with Fadi Potret. Preparation sih seperti biasa, aku bawa semua alat tempur aku. Terus setelah lihat dari mood boardnya, make upnya akan seperti apa, aku udah persiapan eyeliner. Jadi nanti kalian bisa lihat aja hasilnya nanti ya. Tersulit sih yang terakhir sih, yang akan muncul di akhir. Oh, di spill ya. Jadi yang tersulit tuh dari Kak Jolly yang cantik harus diubah menjadi sesosok makhluk Halloween. Seru banget. Banyak makanan ya, karena adek sendiri jadinya enak sih, abang adek gitu, jadi bebas. Boleh di spill gak sih? Ya, kau sendiri, geli sendiri. Dan terakhirnya kita tetap pakai Alhamdulillahirobbilalamin. Salam-salaman. ya, itu aja. Oke, jadi makasih banyak buat project hari ini. Makasih banget buat semuanya, kru, Bang Fadi dan Kak Jolly yang baik banget, yang udah ngebolehin aku bikin konten segala macam. Makasih semuanya, seru banget hari ini. Sukses buat kita semua. Halo, nama aku Afi. Aku hari ini bertugas sebagai wardrobe person timnya Kak Jolly. Aku di sini sebenarnya gantiin partner aku, Hanum, yang berhalangan hadir. Jadi kalau preparation itu dilakukan dari nol, dari dia bikin konsep, mikirin konsep sampai penyediaan baju, aksesoris, sepatu itu dilakukan oleh partner aku, Hanum. Hari ini aku jadi on duty aja gitu, gantiin dia. Jadi kalau dari kita itu sebenarnya preparationnya untuk look yang 4 aja, yang editorial aja, yang editorial fashion itu untuk beauty shot dan glamour look itu bajunya kebetulan Kak Jolly udah bawa sendiri gitu. Jadi untuk 2 shoot pertama itu kan beauty shot itu bajunya yang simple clean, biasanya baju-baju casual aja, tanpa sepatu, tanpa aksesoris. Nah baru yang kedua gitu kita main dress yang glamour ditambah aksesoris, makeup bold yang gitu-gitu. Baru yang keempat juga pakai aksesoris, sepatu, makeup hairdo gitu-gitu. Yang look keempat yang benar-benar full set ya bisa dibilang itu dari kita. Aku dari 1 sampai 4 jelas yang 4 ya. Karena itu lebih ke editorial fashion banget gitu. Kayak perlu effort banget, bukan yang lainnya nggak perlu effort ya, kayaknya ini lebih seru aja sih, mainan-mainan makeup, mainan baju, aksesorisnya gitu, bener-bener main banget. Untuk kesulitannya tuh paling di look 4 ya. Di look 4 itu kita bajunya itu agak kebesaran, jadi gampang itu bisa main kecilin lah pakai peniti atau dijahit gitu. Terus kita ada bikin nail art sendiri ya, yang warna silver, yang untuk look 4 itu bener-bener dibikin dari nol sama Hanum. Jadi bukan beli ya, kebetulan malam-malam dia bikin dari pagi, katanya dari malam sampai pagi sampai subuh itu dia bikin nail art silver itu aja sih. Overall sih mudah-mudahan aman ya semuanya, dan mudah-mudahan penonton suka sama look akhirnya. Oke, ditunggu kru kolan selanjutnya. Hai, aku Uci yang bertugas jadi hairstylist hari ini.
di project Beauty Queen Halloween. Yang seru itu yang kalau buat di hairdo sih yang kedua, yang look yang Hollywood. Looknya dapet. Looknya di updo gitu, terus shootnya juga keren sih, jadul apa sih, balik ke kayak look tahun 82 kayak gitu-gitu. Untuk look yang paling ribet sih yang di kedua, karena di updo gitu kan, lebih ke apa, looknya ya disanggul gitu, tapi aman sih. Kerja bareng hari ini seru, timnya seru-seru, asik-asik, makan terus sih memang bener. Thank you banget udah diajak kerja bareng di sini sama Abang Fadi, sama tim-timnya juga, semuanya seru. Sukses buat semuanya. Oke, untuk look yang pertama ini sebenarnya photoshoot ini adalah untuk hot frame kebutuhannya. Jadi gue pakai gobo, gue bikin ya bulat aja sih, bulat biasa gitu. Karena sebenarnya gue nggak perlu terlalu yang ekstrem gue foto eksperimen atau gimana. Karena ketika gue udah set up lampu gue, Jolie udah ada di set, dia mau ngapain aja, foto gue udah jadi. Kayak karakter dia tuh kuat gitu. Sampai gue cuman perlu bayangan dia aja sih, bagaimana dia bisa membuat fotonya itu dan juga bayangannya itu makin hidup. Lebih ke situ sih untuk look yang pertama. Nah, untuk look yang kedua, tadinya awalnya dia nggak begitu pede pakai baju yang putih karena menurut dia kependekan kak, katanya gitu. Kata gue, ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba, kak gimana kalau misalnya pakai baju yang putih? Lah, kok dia berubah pikiran? Ya kita sebagai fotografer dan tuan rumah, ya monggo kalau misalnya mau silahkan dipakai. Ya udah akhirnya rubah konsep lagi, kita tampilin foto yang karena dia pakai putih, gue tetap pakai background putih karena gue suka banget ya putih ketemu putih, gue nggak tahu kenapa suka aja putih-putih, hitam-hitam gitu, setone gitu, dan kebetulan kulit dia kan emang putih banget kan, jadi gue dapat beauty-nya di foto clean look-nya lah ya. Jadi enak aja gitu fotoin Jolie, kayak sekali dua kali jepret kayak dapat gitu. Sampai akhirnya gue kepikiran ide kayak lucu juga nih, gue bikin campaign. Ada satu tim gue bilang, lu cari baju yang kayak Jolie, lu photoshoot juga kayak Jolie. Gue spill dikit fotonya. Ini foto Jolie, ini foto, ya itu. Ya, itu benar. Oke, untuk look yang ketiga, sebenarnya ini tuh sebenarnya karena Jolie itu bawa satu dress, dia bilang dia udah pernah photoshoot pakai baju ini. Gue tadinya nggak mau ngambil foto pakai baju ini karena udah pernah difoto juga, cuman karena gue appreciate dia udah capek-capek bawa sendiri segala macam. Gue bilang, ya udah deh, Jol nggak apa-apa gue foto, mungkin fotonya agak gue bikin beda ya, gitu. Terus gue kayak kepikiran, gue minta sama yang make up sama stylist juga, gue mau bikin konsep retro gitu, glamor kayak Gatsby, nggak terlalu Gatsby ya, Gatsby kan biasanya ada agak glamor tapi kayak tahun 1920-an gitu. Jadi kayak foto glamor tapi jadul, karena dressnya juga kebetulan kan kayak cocktail dress gitu, yang dress malam. Nah, gue kebetulan fotonya black and white. Ya udah, gue minta rambutnya agak dinaikin ke atas biar kelihatan detail-detailnya. Ya udah, akhirnya kita coba aja. Nah, karena berhubung gue butuh agak sedikit detail, kan gue di sini tuh background yang gue punya tuh semua rata-rata kertas ya, karton gitu kan bahannya. Terus gue kepikiran gue punya tirai yang pembatas studio unseen sama studio out frame gue kan. Gue pakai aja nih tirai ini untuk jadi backdrop atau background gue. Udah deh, akhirnya kita foto di situ. Nah, karena kebetulan gue pengen explore lagi, gue siapin beberapa properti kayak misalnya kacamata, terus juga cerutu gitu, karena gue nggak punya apa itu yang kayak pipa-pipa gitu, nggak punya ya.
cerutu ada. Selain cerutu tadi, gue ceritanya ada gelas wine. Ya gue isi apalah air yang warnanya agak mirip-mirip kayak wine gitu. Untuk jadi properti kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita coba beberapa angle photoshoot dan hasilnya sih gue suka ya. RAW dan juga SOOC-nya tuh kira-kira kayak gini nih, gue suka banget. Oh, sama satu lagi, ada satu foto yang gue suka banget. Gue pakai lensa dari Voigtlander yang 50 f1.2 karena dia bisa jaraknya minimum distance-nya itu 0,7 atau 70 cm. Dia bisa bikin foto fokus dan juga depth-nya itu bisa kayak gini nih. Ya, gue suka banget. Keren. Oke, look keempat ataupun ini look sebenarnya look yang emang kita obrolin dari awal di grup. Jadi yang di grup itu nggak pernah kita ngomongin look 2, look ketiga. Dan sebenarnya look 1 juga nggak kita omongin. Look 1 itu cuman kayak ya udah Jolie pakai baju apa aja, bebas kesini untuk out frame, nanti gue fotoin gitu. Udah cuman gitu doang. Tapi ternyata malah jadi 3 look. Dan ini sebenarnya untuk Fadi Potretin episode kali ini adalah Beauty Queen Halloween ya. Ini konsep utamanya sih ada di look keempat. Dan gue suka sih konsep yang diusung sama Jolie ini. Dan dia bisa banget untuk mengekspresikan karena di look 1, 2, 3 she is a fashion model. Yang look ketiga glamornya keluar, mahalnya keluar. Look yang kedua tuh beauty-nya keluar. Yang pertama tuh gerakan badannya segala macem keluar. Tapi kalau yang keempat atau foto yang terakhir ini, look yang keempat ini atau look yang utama yang mau kita fotoin, emang udah janjian ini tuh ekspresinya tuh menurut gue gokil sih, dapat banget dan gue suka banget sih. Oke, untuk fotonya sebenarnya nggak terlalu sulit. Sebenarnya tadi awalnya paling gampang adalah gue pakai background satu polosan aja sebenarnya udah jadi. Cuman pas gue pikir kok kayak biasa banget ya. Kayak sayang banget gue nggak dapet apa ya efek-efek yang berbeda. Akhirnya gue minta sama Ardi untuk, udah coba kita pakai background putih, kita warnain aja backgroundnya. Ya udah akhirnya gue filterin pakai merah. Ya udah akhirnya kira-kira hasilnya kayak gini untuk SOC-nya ya. Nah kira-kira kayak gitu. Yang udah diedit nanti bisa lihat di Instagramnya Fadi Potret gitu. Nah tapi di tengah jalan ada masalah. Flash gue atau yang gue filterin merah overheat. Dan itu posisinya udah jam 8 lewat 5 apa lewat 10. Flash gue nggak support untuk foto karena overheat terus. Sampai akhirnya gue break dulu untuk photoshoot dengan kondisi Jolie dengan makeup dia yang udah dikonsepin luntur begitu. Gue kerahin semua tim untuk coba cari toko yang buka. Gue mau beli flash langsung malam itu. Cuman kebetulan hari itu semua toko udah pada tutup jam 7. Ada yang jam 8 baru tutup, tapi karena udah kelebihan 10 menit, jadi udah gak ada orang. Dan gue bingung, gue telepon temen gue si Obet. Dia bilang toko dia juga tutup, orang-orang udah pada pulang. Terus gue keinget ada salah satu guru gue yaitu Putra Johan Aloke. Putra Johan, akhirnya gue telepon, Mas Jo, lagi di mana? Dan ternyata alat-alat dia tuh mencar semuanya. Ada yang di BSD, ada yang di Basecamp, dan posisi dia nggak di situ. Ya gue ceritalah problem gue dan kebutuhan gue. Dan ternyata ada satu flash, ya itu flash legendnya dia, flash yang udah tahan banting lah, yang sering dia pakai. Ya udah lu pakai flash ini aja cukup kok sebenarnya gini. Sampai dia disettingin dulu. Nih ya udah gue setting channel berapa lu? Takutnya lu ngakonnya gini. Oh my god, Mas Johan penyelamat gue. Thank you banget Mas Johan. Mantap. Mas Johan juga ini fotografernya INTM loh. Cycle ketiga kalau nggak salah. Mantap.
Thank you Mas Johan. Itu loh, fotografernya kayak nggak profesional gitu. Masa kita mau foto terus tiba-tiba flashnya mati, ya kan aku nggak ngajar ya. Mungkin kebiasaan bawa yang berita horor itu loh. Jadi kayak flashnya tiba-tiba mati gitu kan. Tema kita horor. Oh iya, jangan-jangan ada yang nyangkut. Tapi masa iya? Kan setannya lebih takut sama aku. Gue lebih serem. Gimana dong? Iya, jadi kita ada kendala sedikit sih di masalah lampu. Tapi ya udahlah ya, nggak masalah lah ya. Maksudnya selama fotonya nanti hasilnya maksimal dan bagus, aku setuju sih mendingan ya udah kita usahain nunggu flash yang baru, nunggu lampu yang baru supaya kita juga fotonya nggak setengah-setengah gitu. Oke, akhirnya fotonya bisa berjalan lagi setelah kurang lebih 1 jam break ya, karena nunggu flash dikirim. Jadi Jolly makan dulu dengan kondisi dia sambil nangis, kayak abis nangis sih. Entah makanannya nggak enak, entah karena photoshootnya breaknya kelamaan, tapi gue seneng banget sih photoshoot sama Jolly. Jolly sangat bisa banget diajak kerja sama sih. Thank you Jolly. Oke, jujur gue dibilang puas, gue puas banget fotonya. Dan jujur gue di luar ekspektasi ya, karena kan sebenarnya fotonya itu adalah, gue mestinya harus fokusnya itu adalah sama foto look yang terakhir ya, Beauty Queen Halloween ini. Tapi di tengah jalan, dari look pertama untuk out frame, look kedua, look ketiga, jadi banyak lebih ke surprise sih. Tiba-tiba, Kak, ini gimana ya kalau foto ini? Boleh nggak ini segala macam, kayak gue nggak enak aja untuk kayak menolak gitu. Dan sebenarnya bagus juga untuk gue foto gitu. Cuman gue pengen tampilan yang beda aja sih. Ya udah, let's go. Jadi fotonya banyak, yang mestinya cuman 2 look jadi 4 look. Dan semuanya gue suka sih. Enak banget sih Jolly di foto tuh. Jadi aja semuanya, jadi gampang fotonya. Editor suka? Suka. Nggak banyak edit ya? Nggak banyak ngedit. Videografer suka juga? Karena kemana-mana cakep aja gitu. Kemana-mana cakep juga? Kok semuanya beauty shot? Oh, oke. Susah gitu ngambilnya gitu kan. Oke, di ekstra nanti gue tambahin 1 video lagi ya. After credit title ini. Ada 1 model gue juga. Nah itu yang bikin videografer males. Itu males. Ah, fotografer males? Videografer males? Wah, lu parah lu. Kan yang itu. Videografernya kan gue fotografer di saat itu. Dio dong. Iya. Oke, thank you so much for watching Fadi Potretin. Untuk kalian kira-kira siapa lagi nih yang mau abang foto atau kita ajak collab ke Fadi Potretin? Boleh ketik di kolom komentar nama-namanya atau mention aja nama mereka di Instagram Fadi Potret atau mention ke Instagram abang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Nindi. Ya, please welcome.